Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu, Rabu pagi jam 6 kita bikin video. Ini kita dadakan banget, jadi dadakan banget kita di farm atas langsung proses untuk sifon ya. Jadi akan kita sifon total untuk yang ini aja kiri kanan karena ini udah nggak kondusif kalau kita tinggal. Jadi pagi ini kita mau ke Bogor, ke puncak liburan, dan ini sebelum kita tinggal ini udah ada tanda-tanda ikan ini udah nggak nyaman. Maksudnya nggak nyaman itu dia udah ada beberapa ekor yang mulai celeng, sama ada beberapa yang ngedekem bae. Ngedekem itu dia kayak ngehenen bae, diem gitu. Nah ini kita tambahin air, jadi fungsinya ditambahin air itu biar airnya naik, terus kondisi air muter. Nah pada saat muter nanti kita tinggal sifon dasarnya, karena kenapa? Karena kotorannya nanti mengendap di tengah, kotorannya mengendap di tengah, jadi kita tinggal sifon tengahnya aja, otomatis kotoran kesedot semua. Nah kalau burayaknya takut kesedot, kalian di bawahnya itu bisa pakai serokan ya. Nanti gua kasih lihat serokannya. Jadi biar kalau ikan ada yang keserok tinggal dinaikin aja. Jadi ini usia burayak udah 2 minggu, masih kecil. Nah, masih kecil banget, dan ini padat. Ini padat banget, ini wajib kita pindahin. Nanti kita pecah dua kalau misalnya kita udah pulang. Jadi sebelum kita tinggal, ini wajib kita kasih treatment dulu biar biar ikannya pada saat ditinggal aman ya, nggak ada trouble kematian massal. Jadi ikan ini kalau misalnya kita tinggal dalam posisi seperti ini ngeri-ngeri. Kenapa? Karena ini daun pisangnya udah mulai busuk, daun pisangnya udah mulai busuk, tanda-tandanya itu airnya bau. Nah kalau airnya udah bau itu wajib kita ganti airnya, kalau enggak kita sifon. Jadi jangan sampai airnya itu dia jadi amoniak, jadi racun. Jadi kalau misalnya daun pisang kelemahannya itu dia kalau udah bau bisa jadi amoniak. Nah amoniak itu bisa jadi racun. Nah itu yang menyebabkan ikan itu bisa mati massal. Jadi terkena racun di daun pisangnya sendiri. Nah jadi maksimal 2 minggu 3 minggu lah. Kalau airnya udah bau walaupun baru seminggu ganti, karena ikan bisa mati. Nah ini airnya udah mulai bau, jadi ikan juga udah 2 minggu harus kita sifon. Jadi kalau di bak simpel, kita tinggal tambahin air seperti ini udah muter, nanti kotorannya mengendap di tengah. Nah dengan catatan kalau ikannya ada di atas itu wajib kita kasih makan dulu. Jadi ini ikan udah kita kasih makan tadi. Jadi sebelum kita sifon ini udah kita kasih makan. Ada kutu airnya masih itu, kutu air masih ada, tapi kita udah sifon sekarang. Mabok nggak ikannya? Pertanyaannya kan seperti itu. Ada yang mabok nggak? Kalau mabok udah pasti ada, tapi nggak banyak karena udah sering kita lakukan seperti ini. Jadi yang mabok itu pasti ada, karena kan ini namanya airnya muter, tapi nggak bakalan lama. Kenapa? Karena posisi ikan udah kenyang duluan. Jadi kita bikin ikan kenyang dulu, biar dia kenyang baru kita sifon, kita tambahin air. Jadi biar ikannya itu nggak ada yang celeng banyak, seperti itu. Nah kotoran di dasar ini mengendap, atau menempel. Jadi kita pakai tangan dulu, kita keruk dulu biar kotorannya nanti muter tuh. Jadi airnya juga lumayan kencang muternya tuh. Jadi biar kotorannya itu mengendap di tengah semua. Jadi proses sifon pagi ini ngedadak, jadi biar ikan juga pada saat ditinggal aman. Jadi jangan sampai burayak ini trouble. Jadi ini pagi-pagi banget jam 7 jam 6 kita sifon. Padahal ini kemarin udah kita sifon sebagian yang di sana. Kalau yang di bawah farm itu udah mulai banyak, cuman belum banyak. Jadi kita masih proses yang di sini biar ngefullin dulu baknya, biar full kapasitas yang di farm atas. Kalau udah full baru kita ngebreed yang di bawah, ditotalin. Nah dilihat ya, jadi dia burayaknya itu posisinya di atas semua. Kenapa di atas semua, nggak ada yang di dasar? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah kalau misalnya kalian mau sifon posisi di bak, kalian kasih makan dulu. Kalau ikan dikasih makan posisinya kenyang, airnya muter, dia pasti di atas. Jadi kembung lah, kalau manusia tuh biar kata kembung. Jadi biar dia tuh di atas semua. Kalau posisinya belum dikasih makan, kita sifon, itu ikan ada di dasar. Posisi ikan ada di dasar. Nah jadi syaratnya itu kalau pengen sifon seperti ini atau disedot kotoran, kasih makan dulu selang setengah jam, baru kita kasih air biar dia muter. Nanti kotorannya mengendap di tengah, baru kita sifon. Jadi biar ikan posisinya di tengah semua, di atas semua. Nah seperti ini ya nih tuh. Jadi
Kalau pertanyaannya aman nggak aman buat burayak, nggak usah takut ikan mati segala macam. Yang penting Bismillah aja udah. Nah ini sama tuh, ini masih kecil kepadatan. Jadi nanti kita pecah dua ini. Kalau kepadatan itu nggak bagus. Jadi walaupun pakannya full, kalau padat seperti ini nggak bagus. Ini wajib kita pecah dua. Jadi biar ikan juga aman tuh. Yang di sini juga sama. Jadi yang kita sifon kiri kanan aja. Kalau misalnya nggak disifon, kita tinggal 2 hari. Ngerinya pada saat kita pulang ikan udah wassalam, karena air posisi udah bau ini. Jadi kalau kalian burayak, air kondisi burayak udah bau, itu wajib diganti, ganti total. Kalau enggak disifon, kalau enggak mau di total. Jadi biar ikan yang penting aman. Nah ini udah selesai. Jadi kita tinggal sifon aja. Tuh kalian bisa lihat ya nih, posisi ikan ada di atas semua. Kutu air juga masih banyak tuh, kutu air masih banyak. Jadi kita mau sifon total langsung pagi ini. Ini yang kemarin yang yang di kolam ini udah kita pindah ke sini. Jadi kalau kalian ini kenapa dikuras total kemarin? Ini dikuras pindah semalam, Pak. Ini yang dari kolam kita treatment dulu di bak seperti ini, terus kita kasih obat bleed it. Jadi obat biru, kita kasih obat biru agak banyak di sini. Terus dikasih garam, direndam 6 jam. Karena posisi ikan kuncup ini, ini 2 kolam kuncup. Terus kita treatment, dimasukin ke bak semua. Kita kasih obat biru sama garam 1 genggam agak banyak. Selang 6 jam kita pindah ke sini, Nah, dipindah ke sini airnya nggak tinggi, Airnya nggak tinggi, cuman 1 ruas jari aja. Kita kasih ketapang sama obat biru dan juga garam juga. Jadi biar kuncupnya itu agak reda. Nah, ini udah mulai, ini udah mulai seger ikan-ikannya. Jadi kalau kalian burayaknya ada yang kuncup, nah kita kasih treatmentnya seperti tadi. Jadi dimasukin dulu ke bak seperti ini, jangan terlalu tinggi airnya. Terus dikasih garam 1 genggam sama obat biru. Jangan dikasih ketapang dulu, jangan dikasih ketapang dulu. Biarin dulu 6 jam seperti itu, baru selang 6 jam kita pindah lagi ke media bak seperti ini. Atau yang lebih besar nggak masalah, bak kulkas juga nggak masalah. Tapi jangan tinggi airnya, karena kalau ikan kuncup dia berenangnya agak susah, karena posisi ekor dia ngelipat atau nempel. Jadi airnya jangan tinggi. Terus kasih treatmentnya tadi sama obat biru atau obat hijau nggak masalah, obat ikan cupang lah yang penting. Kasih garam 1 genggam sama dan ketapang ya. Ketapangnya agak banyak. Ini fungsi untuk menetralkan kondisi ikan biar lebih cepat pulih. Jadi jangan sampai kuncupnya itu lebih parah. Kalau udah kena jamur sama kuncup itu udah wassalam, nggak akan selamat. Jadi pasti mati ujung-ujungnya. Nah ini juga sama, ini burayak yang di sini akan kita pindah ke pembesaran kemungkinan besok, Kak. Jadi besok hari Kamis juga kita pulang, tapi kemungkinan malam. Karena posisi kalau pulang dari sana tuh biasanya malam, dari sini nyampainya maghrib atau enggak isya. Jadi nanti kita pindahnya hari Jumat. Aman nggak aman, Karena ikan juga ini baru banget bisa berenang bebas, Jadi kalau misalnya baru bisa berenang bebas masih aman. Jadi belum makan kutu air, karena masih ada kantong cadangan di perutnya untuk pakan alami dia. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Kita mau prepare langsung buat persiapan untuk ditinggal 2 hari nih.